Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah transaksi di Shopee Ma'rifat Bisnis. Transaksi kali ini dilakukan oleh Mas Sibolang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di transaksi ini intinya adalah transaksi beli kayu keras. Beli kayu keras, Mas Sibolang ini memprotes, kurang puas karena kayunya retak-retak dan pecah. Nah, terkait masalah ini saya juga akan menjelaskan kepada semua pelanggan ada di channel Ma'rifat Bisnis atau yang lainnya bahwa kayu keras itu ada dua. Kayu keras itu tipenya ada dua. Yang satu tipenya itu mengandung kambium atau getah atau aroma wangi, yang satunya tidak mengandung getah atau aroma. Kayu keras yang mengandung kambium pada prinsipnya itu tidak mudah retak. Kecuali kayu keras yang mengandung kambium ketika kena sinar matahari atau pemanasan langsung itu akan retak. Itu yang pertama. Kayu keras yang kedua adalah kayu yang tidak mengandung kambium dan tidak ada getahnya. Ini sangat sekali rentan mudah pecah dan retak. Jadi keduanya kayu ini mudah retak. Intinya kayu keras, kayu galih itu mudah retak. Ini terdapat di mana? Semua kayu tenggelam. Kayu galih asem, kayu stigi, kayu galih nogosari, kayu liwung, kayu aren, dan kayu tenggelam-tenggelam lainnya, termasuk teras gemunggal, kayu gaharu. Walaupun banyak getahnya itu juga mudah retak kalau kena sinar matahari secara langsung dengan sinar matahari yang terik. Itu mudah retak. Nah, yang pertama adalah bahwa kayu keras itu tipikalnya adalah retak dan mudah pecah. Kesimpulannya di sana. Yang kedua, cara bagaimana mengatasi kayu keras yang retak itu ada tekniknya. Jadi kayu keras yang mudah retak itu ada tekniknya, cara mengembalikan. Secara alami mengembalikan kayu keras yang retak itu proses ada dua. Pertama adalah cara mengembalikan, yang kedua adalah proses penyimpanan. Kemudian proses penyimpanan dulu. Proses penyimpanannya kayu yang keras itu harus di tempat yang teduh, yang lembab. Itu ciri kayu keras. Kalau perlu ditimbun di tanah atau di dalam air. Itu ciri kayu keras cara penyimpanannya. Kemudian cara mengatasinya, kayu keras itu ada dua juga. Cara mengatasi kayu keras yang retak atau pecah. Kalau retak dan pecah, kemudian yang retak ya. Kalau retaknya lembut, kayu keras itu cukup ditaruh di tempat lembab, ditimbun di dalam tanah atau dimasukkan di air, maka retak-retak kecilnya akan hilang. Yang kedua, kayu keras yang sifatnya retaknya agak besar atau pecah atau belah. Jangan takut, jangan khawatir. Itu bisa dikembalikan lagi, yaitu dengan cara melakukan lem LTCO. Dilem LTCO atau dilem menggunakan epoksi. Nah, berikut ini penjelasan saya jelaskan kepada chatnya Mas Sibolang yang sedikit kecewa, sedikit marah-marah. Kita ikuti terus channel vlog Ma'rifat. Sahabat channel vlog Ma'rifat Bisnis, kita lihat ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Mas Sibolang. Mas Sibolang ini beli kayu dua ya. Yang satu kayu liwung, kayu keras juga, kayu tenggelam. Yang kedua adalah kayu hitam atau ebodi, saya sebut ebodi purba atau kayu arang. Kayu ini juga dari Kalimantan. Mas Sibolang ini ada di Banjarmasin. Nah, dalam transaksinya Mas Sibolang ini beli kayu dua untuk berbagai kerajinan juga yang dijual di Shopee ya. Tetapi Mas Sibolang ini sedikit agak emosional dan marah-marah. Nah, di dalam chatnya itu dia menuliskan, intinya menyesal telah membeli kayu ini, membuang-buang duit. Nah, sampai akhirnya dia bilang tidak tega membuat
tidak tega memberikan bintang 1 karena sama-sama penjual. Lain kali jualan yang baik dan mencari yang rezeki yang berkah. Nah di sini Mas Sibolon karena tidak paham, tidak pernah beli kayu keras, sehingga ketika mendapatkan produk kayu keras yang didapatinya pecah atau retak. Tapi bagi orang yang paham itu tenang-tenang saja. Bagi orang yang paham digunakanlah ilmu yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ciri khas memang kayu keras itu udah retak. Ketika di dalam paket kena suhu di dalam mobil, benturan ditumpuk-tumpuk itu bisa retak. Walaupun dari saya kualitasnya bagus super ya. Itu memang risiko dari transaksi di mana-mana pembelian kayu keras itu seperti itu. Tapi sangat mudah proses pengembaliannya, hanya tinggal direndam di air atau ditimbun di tanah, maka retak kecilnya hilang. Jangan dijemur, jangan kena panas, jangan pada suhu yang panas, jangan disimpan yang panas di rumah, maka pasti retak. Tentu dalam hal ini saya pahami bahwa Mas Sibolon ini tidak paham, belum tahu bahwa kayu keras itu harus dirawat sedemikian rupa, dan ketika retak pun tenang-tenang saja. Bahkan di teman-teman di kerajinan tutul, kayu keras setinggi Kaliasem itu dijemur aja, dibiarin aja. Retak-retak mereka santai-santai aja. Tidak masalah retak-retak, karena sudah tahu tekniknya. Tekniknya dengan proses yang tadi itu. Yaitu cara perawatan dan cara mengembalikannya. Dan kemudian cara memproduksinya. Di sini saya akan jelaskan lagi ya, untuk Mas Bolong atau yang lainnya. Ketika memproduksi kayu keras, kayunya itu retak, itu pertama kan dikasih lem epoksi. Lem epoksi itu cara merekatkannya bagaimana? Ini saya jelasin ya. Ini bisa terjadi pada kayu leweng atau kayu ibuni. Ketika kayu itu retaknya terlalu parah. Kalau retaknya kecil kan cukup direndam di air atau ditimbun di tanah atau ditaruh tempat sejuk, itu bisa kembali lagi 1-2 hari. Ketika kayunya ini memang keras, pecah dan retaknya agak besar, maka ada 2. Kalau kayu hitam itu tinggal mengambil kayu arang, kayu hitam arang atau orang Jawa atau angus ya. Itu dicampur dengan lem epoksi. Diaduk dan kemudian dimasukkan di dalam yang retak tadi, direkatkan, diikat kembali ketika memang retaknya panjang atau retaknya sampai masuk ke dalam, kemudian diikat lagi. Maka besok harinya kayu ini sudah menjadi keras lagi, sudah menjadi bagus lagi. Nah itu cara pertama. Ketika kayunya itu kayu hitam. Cara kedua, kalau retaknya kecil-kecil, cukup dengan lem diolesi dengan harang tadi, diolesi pada retak-retaknya dan kemudian ditetesi lem LTQ cukup. Yang terpenting lagi adalah ketika proses produksi. Ketika proses produksi, kita mendekatkan dengan lem LTQ. Semua kayu keras bagus atau tidak. Ketika proses produksi itu, ketika kena benturan bubut, dengan benturan besi bubut itu bisa retak dan mudah pecah. Maka sering-seringlah kita harus paham karakter kayu itu ketika mendekati retak, ditetesi lem LTQ, dan seterusnya. Bahkan ketika bubut pecah pun jangan khawatir. Retakan atau jatuhnya itu ditempelkan lagi dengan lem LTQ. Ini ciri-ciri kayu keras, kayu hitam. Kalau kayu Kaliasem, bagaimana cara mengembalikan yang retak atau pecah? Itu mudah. Ambillah lem epoksi tadi dengan bubuk dengan kopi bubuk itu dicampur dengan lem epoksi kemudian dioleskan. Ini bisa terjadi pada kayu gaharu atau kayu yang warnanya coklat seperti kayu Kaliasem. Nah kita lihat juga kerajinan kita, tongkat komando, kadang-kadang itu ada garis ulir-ulir yang lembut, yang kayak seni, itu sebenarnya retak. Bahkan beberapa pengrajin di desa tutul, kayu yang tidak retak itu sengaja dijemur. Bayangkan. Saya pun sering, Pak Imron carikan kayu yang motifnya galih, lurik-lurik, yang ada serat-seratnya. Nah, baik itu stigi, kayu hitam, maka kayunya ya saya jemur, saya retak-retakkan begitu. Saya retak-retakkan biar retak begitu. Biar retak dan kemudian menjadi motif itu di lem epoksi atau lem LTQ. Nah, kayunya jadi berkualitas. Bahkan tidak tanggung-tanggung itu dibikin pecah 1000 atau retak 1000 atau menjadi retak emas. Artinya retak emas kayu hitam. Kayu hitamnya tadi itu ditempel itu dengan Dengan lem susuka emas atau cat emas, kemudian dilem. Bahkan dengan warna emas lainnya.
Nah, itu teknik-teknik ya. Sebenarnya ini teknik-teknik keterampilan. Kita lihat chatnya Mas Ano. Ini kayu mau tak bikin gagang, mau tak bikin. Jadi mau tak kasih bintang 1 nggak tega. Soalnya aku juga jualan juga di Shopee. Lain kali lebih baik lagi ya jualannya, biar berkah buat anak dan istri si bos. Ini sudah menurut saya overdosis menggurui gitu. Jadi mengguruinya yang salah karena ketidakpahaman. Kayu yang retak itu adalah pertanda kayu bagus, kayu keras. Kalau beli kayu yang keras dan tidak retak-retak ada, tapi sangat susah didapatkan. Memang ada. Yang tidak retak mulus itu jarang, mungkin 90% ya. 90% kayu ini memang tidak retak ya, bisa ada. Tetapi ketika diproses pada suhu tertentu ya retak juga sama. Karakter retak memang ciri khas kayu retak. Itu seperti tidak ada gading yang tak retak. Jadi teman-teman, ini edukasi untuk teman-teman ketika transaksi di Shopee, di Bukalapak atau di mana saja. Ketika membeli kayu keras atau tasbih kayu keras atau tongkat komando atau retak, jangan khawatir. Ketika hasil kerajinan Anda tasbih, liontin, tongkat komando, tongkat jalan ketika retak, jangan khawatir. Itu mudah sekali caranya, gunakan tip-tip ini dan langkah-langkah ini. Jangan seperti Mas Bolang langsung menuduh, langsung menjustifikasi, langsung mengadili, langsung menjudgment. Itu kurang bagus. Artinya ini menunjukkan bahwa Mas Bolang tidak tahu cara mengatasinya tentang kayu retak ini. Nah, jadi lebih bagus bertanya daripada menjustifikasi. Atau kalau memang tidak cocok, dikembalikan, diretur. Itu lebih terhormat. Tapi ketika ingin memiliki kayu keras, ya harus tahu trik dan tipnya. Bagaimana kayu keras itu, cara perawatannya, cara memproduksinya, cara mengatasinya, dan seterusnya. Itu harus dipelajari dengan keterampilan. Jadi lebih bagus bertanya daripada menjustifikasi. Karena bertanya lebih bagus. Karena banyak teman-teman juga ya, 90% ketika kayu keras perawatannya bagaimana, teknik memproduksinya bagaimana, dan seterusnya. Itu banyak sekali yang tanya. Tapi yang seperti Mas Bolang ini langsung memfonis juga ada juga, walaupun tidak banyak. Terima kasih, ini edukasi tentang bagaimana kayu keras, cara mengatasinya dan cara merawat, review dari pengalaman transaksi dari Mas Bolang. Ingat Handicraft, ingat Makrifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.